Pernahkah Anda berhenti sejenak dan mempertanyakan dari mana datangnya keinginan, ketakutan, dan keyakinan yang selama ini Anda pegang? Apakah benar itu milik Anda, atau mungkin sesuatu yang ditanamkan secara diam-diam selama bertahun-tahun? Di balik layar kesadaran kita, ada kekuatan yang membentuk cara kita memandang dunia, mengambil keputusan, dan bahkan mendefinisikan diri sendiri. Sejak kita lahir, pikiran kita bagaikan tanah yang siap ditanami. Setiap pengalaman, ucapan, dan peristiwa yang kita alami menanamkan benih yang diam-diam bertumbuh. Orang tua, guru, teman, media, budaya, semuanya berkontribusi dalam membentuk kebun pikiran kita. Banyak keinginan dan ketakutan yang kita rasakan bukanlah hasil refleksi mendalam, melainkan cerminan dari pengaruh yang kita serap tanpa sadar. Coba pikirkan, mengapa Anda menganggap sesuatu sebagai simbol kesuksesan? Mengapa ketakutan akan kegagalan terasa begitu menakutkan? Kemungkinan besar, itu bukan keyakinan yang Anda pilih sendiri, melainkan warisan dari lingkungan yang ingin membentuk cara Anda berpikir dan bertindak. Pikiran bawah sadar adalah gudang yang menyimpan semua pengalaman, keyakinan, dan pola pikir yang kita serap sepanjang hidup. Uniknya, pikiran ini tidak mengenal filter yang ketat. Ia menerima apapun yang diulang-ulang sebagai kebenaran. Seperti spons, pikiran bawah sadar menyerap apa yang berulang kali kita dengar, lihat, dan rasakan, tanpa mempertanyakan validitasnya. Bayangkan ketika Anda terus-menerus terpapar pesan seperti kecantikan adalah tubuh yang sempurna atau kesuksesan diukur dengan kekayaan materi. Pesan-pesan ini, meskipun awalnya terasa asing, perlahan menjadi bagian dari sistem kepercayaan kita. Tanpa sadar, Anda mulai mengukur diri sendiri dengan standar yang mungkin tidak pernah benar-benar Anda pilih. Ketika kita tidak menyadari pengaruh ini, kita berisiko menjalani kehidupan yang dikendalikan oleh narasi yang bukan milik kita. Kita bisa terjebak dalam pola pikir yang membatasi, seperti merasa tidak cukup baik, tidak layak meraih impian, atau takut melawan arus karena merasa berbeda. Namun, kesadaran adalah kunci. Begitu Anda mulai bertanya, "Mengapa saya percaya ini?" atau "Siapa yang pertama kali mengajarkan saya berpikir seperti ini?" Anda mulai membuka pintu menuju kebebasan berpikir yang sejati. Anda mulai memilah mana keyakinan yang benar-benar selaras dengan nilai Anda dan mana yang hanya warisan yang tak lagi relevan. Langkah pertama untuk membebaskan pikiran dari pengaruh tersembunyi adalah dengan menyadari bahwa ia ada. Tidak perlu takut mengakui bahwa kita telah terpengaruh. Ini adalah proses alami dari tumbuh dewasa dalam lingkungan yang kompleks. Namun, dengan membangun kesadaran, kita dapat mulai memilih dengan sadar. Memilah informasi, mempertanyakan keyakinan, dan pada akhirnya menciptakan definisi pribadi tentang makna, kebahagiaan, dan kesuksesan. Setiap kali Anda menyadari pengaruh yang selama ini bekerja dalam pikiran Anda mengambil kembali kendali. Anda menjadi arsitek bagi pikiran dan kehidupan Anda sendiri. Pengaruh tersembunyi bekerja bagaikan aliran sungai bawah tanah, tak terlihat, namun secara diam-diam membentuk lanskap pikiran kita. Ia menyusup tanpa izin, perlahan-lahan membentuk keyakinan, keputusan, bahkan cara kita memandang diri sendiri dan dunia. Tapi bagaimana mekanisme ini benar-benar bekerja? Apa yang membuatnya begitu efektif? Bayangkan sebuah lagu yang terus-menerus diputar di radio. Awalnya Anda mungkin tidak terlalu memperhatikan, namun semakin sering mendengarnya, melodi itu mulai tertanam dalam benak Anda. Tiba-tiba, Anda bisa mengingat liriknya tanpa sadar. Inilah kekuatan repetisi. Dalam dunia pengaruh, ide yang diulang-ulang menjadi kenyataan di dalam pikiran kita. Sebuah konsep yang terus diperkenalkan, entah melalui berita, iklan, atau media sosial, akan terasa semakin akrab. Keakraban ini menciptakan ilusi kebenaran. Kita cenderung mempercayai sesuatu hanya karena sering terpapar, bukan karena telah melalui proses berpikir yang mendalam. Budaya modern paham betul prinsip ini. Dari slogan iklan yang diulang terus-menerus hingga narasi tentang kesuksesan yang terus dipromosikan,
repetisi menjadi alat ampuh untuk menanamkan pola pikir yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Otak manusia dirancang untuk menyukai hal-hal yang akrab. Familiaritas memberikan rasa nyaman dan aman, sebuah mekanisme bertahan hidup yang diwariskan sejak zaman purba. Ketika kita mengenali pola yang sama, otak menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak berbahaya, bahkan bisa dipercaya. Namun, disinilah letak jebakannya. Familiaritas bisa menjadi tipu daya yang memasukkan ide-ide berbahaya ke dalam pikiran kita tanpa disadari. Sebuah konsep yang awalnya asing, dengan cukup paparan, perlahan menjadi normal. Iklan yang memamerkan standar kecantikan tertentu, lagu-lagu dengan lirik yang meromantisasi hubungan yang toksik, semuanya memanfaatkan kelemahan otak kita ini. Ketika sesuatu terasa akrab, kita berhenti mempertanyakan, dan saat itulah pengaruh tersembunyi mulai mengakar. Tidak pernah dalam sejarah manusia, arus pengaruh begitu kuat seperti era digital ini. Media sosial, iklan yang dipersonalisasi, algoritma yang dirancang untuk menarik perhatian, semuanya bekerja dengan satu tujuan, membentuk pikiran dan perilaku kita. Media sosial tidak sekadar platform berbagi, ia adalah mesin yang mengontrol apa yang kita lihat, baca, dan pikirkan. Algoritma secara cerdas memilih informasi yang selaras dengan apa yang sudah kita percayai, menciptakan efek ruang gema, di mana hanya sudut pandang tertentu yang diperkuat. Akibatnya, kita merasa pandangan tersebut adalah kebenaran universal, meskipun sebenarnya telah dikurasi. Tren yang viral, berita yang sengaja dimanipulasi, bahkan filter wajah yang mengubah persepsi kita tentang kecantikan, semua ini adalah contoh nyata bagaimana media membentuk realitas yang kita anggap sebagai milik kita sendiri. Memahami bagaimana pengaruh tersembunyi bekerja adalah langkah awal untuk membebaskan diri darinya. Ketika Anda mulai menyadari kekuatan repetisi, ilusi familiaritas, dan peran media, Anda dapat mulai membangun filter mental yang lebih kuat. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar pemikiran saya, atau hanya hasil dari exposure yang berlebihan? Dengan kesadaran yang tajam, Anda dapat mengambil kembali kendali atas pikiran Anda. Anda tidak lagi menjadi kapal yang terombang-ambing oleh arus pengaruh eksternal, melainkan nahoda yang sadar akan arah yang ingin Anda tuju. Bayangkan pikiran Anda seperti taman yang luas. Beberapa benih ide yang tumbuh di sana adalah milik Anda sendiri, lahir dari pengalaman dan pemikiran mendalam. Namun, sebagian besar benih lainnya ditanam tanpa Anda sadari, ditanam oleh budaya, media, dan sistem yang telah ada jauh sebelum Anda lahir. Narasi budaya yang ditanamkan ini membentuk cara Anda memandang kesuksesan, kebahagiaan, bahkan nilai diri Anda sendiri. Tapi siapa yang menanamnya? Dan untuk kepentingan siapa? Sejak kecil, kita diajari definisi tentang hidup yang ideal. Sukses berarti memiliki kekayaan, jabatan tinggi, dan pengakuan sosial. Kebahagiaan digambarkan sebagai senyuman dalam iklan liburan mewah atau keluarga sempurna di media sosial. Kecantikan direduksi menjadi standar yang sempit, kulit sempurna, tubuh ideal, dan penampilan yang selalu terawat. Namun, narasi ini bukan kebenaran universal. Mereka adalah hasil konstruksi yang sengaja dibuat oleh industri yang ingin menjual sesuatu. Semakin Anda merasa tidak cukup sukses, tidak cukup bahagia, atau tidak cukup menarik, semakin besar peluang Anda untuk membeli solusi yang ditawarkan, produk kecantikan, kursus motivasi, barang mewah. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini benar-benar keinginan saya, atau hanya sesuatu yang ditanamkan agar saya terus merasa kurang? Sepanjang sejarah, narasi budaya telah digunakan sebagai alat kendali. Para penguasa, elit ekonomi, dan kekuatan politik menyadari bahwa mengendalikan cerita berarti mengendalikan masyarakat. Propaganda perang, misalnya, menggunakan narasi pahlawan dan musuh untuk membangkitkan rasa nasionalisme yang membutakan. Kampanye iklan pada awal abad ke-20 meyakinkan perempuan bahwa merokok adalah simbol kebebasan, bukan sekadar kebiasaan berbahaya. Bahkan dalam konteks pendidikan, banyak pelajaran yang diajarkan disesuaikan dengan kepentingan sistem, bukan kebenaran objektif.
narasi ini bekerja dengan halus. Ketika sebuah ide terus-menerus diulang dan didukung oleh otoritas, kita cenderung menerimanya sebagai kebenaran. Kita berhenti bertanya, mengapa, dan mulai menginternalisasi pesan tersebut sebagai bagian dari identitas kita. Emosi adalah kunci pintu gerbang pikiran bawah sadar. Ketika Anda merasakan ketakutan, kemarahan, atau bahkan euforia, pikiran menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh eksternal. Ini adalah alasan mengapa berita seringkali menggunakan judul sensasional yang membangkitkan ketakutan atau kemarahan, karena ketika kita emosional, kita cenderung lebih mudah terpengaruh. Iklan tidak hanya menjual produk, tetapi perasaan. Sebuah parfum tidak hanya membuat Anda wangi, ia menjual rasa percaya diri dan daya tarik. Sebuah mobil mewah tidak hanya menawarkan transportasi, tetapi simbol status dan kekuasaan. Semua dirancang untuk memanfaatkan emosi mendalam yang berakar dalam diri kita. Untuk membebaskan diri dari narasi budaya yang ditanamkan, langkah pertama adalah menyadarinya. Sadari bahwa tidak semua yang Anda yakini adalah hasil pemikiran murni Anda. Mulailah bertanya, siapa yang diuntungkan jika saya percaya ini? Apakah definisi kesuksesan ini benar-benar mencerminkan nilai saya? Ketika Anda mulai mempertanyakan, Anda mengambil kembali kendali atas taman pikiran Anda. Anda dapat mencabut benih ide yang tidak melayani Anda dan menanam yang baru, benih yang tumbuh dari nilai, makna, dan tujuan yang Anda pilih sendiri. Bayangkan pikiran Anda seperti sebuah jendela yang selama ini tertutup tirai tebal. Tirai itu adalah lapisan pengaruh eksternal yang selama bertahun-tahun menutupi pandangan jernih Anda tentang diri sendiri dan dunia. Membebaskan pikiran bukan sekadar melawan apa yang ada di luar, tetapi membuka tirai itu, membiarkan cahaya kesadaran menerangi ruang batin Anda. Kesadaran adalah kunci yang membuka jendela tersebut. Namun, menjadi sadar bukan hanya tentang mengetahui bahwa Anda terpengaruh, melainkan mengamati secara jujur bagaimana pengaruh itu bekerja di dalam diri Anda. Mulailah bertanya pada diri sendiri dengan jujur, mengapa saya percaya hal ini? Dari mana keyakinan ini berasal? Apakah ini benar-benar milik saya, atau sesuatu yang diwariskan atau ditanamkan? Ketika Anda mulai mempertanyakan, Anda mengaktifkan kekuatan berpikir kritis. Ibarat menyalakan lampu di ruangan gelap, pola pengaruh yang sebelumnya tersembunyi mulai terlihat dengan jelas. Namun kesadaran saja tidak cukup. Setelah mengenali pengaruh tersebut, langkah selanjutnya adalah menjaga pikiran dengan penuh perhatian. Pikiran Anda adalah taman yang subur. Apa yang Anda izinkan masuk akan tumbuh, entah sebagai bunga yang memperindah atau gulma yang menghambat. Di era informasi ini, kita dibombardir oleh jutaan pesan setiap hari, berita sensasional, opini media sosial, standar kecantikan, definisi kesuksesan yang sempit. Jika Anda tidak memilih dengan sadar apa yang Anda izinkan masuk, pikiran Anda akan ditumbuhi gulma yang secara perlahan meracuni persepsi diri dan dunia Anda. Menjaga pikiran berarti mengurangi konsumsi berita negatif. Kurangi paparan terhadap informasi yang hanya menebar ketakutan dan kemarahan. Menjaga pikiran berarti menghindari konten yang memperlemah diri. Hati-hati dengan narasi yang membuat Anda merasa tidak cukup atau terjebak dalam perbandingan. Menjaga pikiran berarti memilih inspirasi yang positif. Bacalah buku, dengarkan cerita, dan kelilingi diri dengan hal-hal yang memperkaya pikiran Anda, bukan merusaknya. Menjaga pikiran bukan berarti menutup diri dari kenyataan. Ini tentang menyaring dengan sadar apa yang layak ditanam di taman batin Anda. Narasi lama yang ditanamkan oleh budaya seringkali berbunyi, kesuksesan berarti memiliki kekayaan melimpah. Kecantikan adalah tentang tubuh yang sempurna. Jika kamu gagal, kamu tidak berharga. Namun, kini Anda memiliki kekuatan untuk menulis ulang cerita itu. Anda bisa memilih mendefinisikan ulang apa arti kesuksesan, kebahagiaan, dan nilai diri. Mulailah dengan membuat pernyataan yang selaras dengan kebenaran diri Anda. Kesuksesan adalah menjadi versi terbaik diriku yang terus bertumbuh. Kecantikan adalah tentang keaslian dan penerimaan diri. Gagal adalah bagian dari proses pembelajaran yang memperkaya.
Dengan mengganti narasi lama yang membatasi dengan yang baru yang memberdayakan, Anda sedang mengklaim kembali kedaulatan atas pikiran Anda. Membebaskan pikiran adalah perjalanan yang terus berlanjut. Ini bukan tentang melawan dunia luar, tetapi tentang membangkitkan kekuatan dalam diri Anda untuk menjadi pemilik penuh atas apa yang Anda yakini dan jalani. Saat tirai kesadaran tersingkap, dunia tak lagi tampak sebagai tempat yang memanipulasi, melainkan sebagai ruang di mana Anda memiliki kuasa penuh atas cerita hidup Anda sendiri. Bahasa adalah lebih dari sekadar alat komunikasi. Ia adalah fondasi bagi cara kita memahami dunia, membentuk realitas, dan memprogram pikiran kita sendiri. Setiap kata yang kita ucapkan, dengar, atau pikirkan membawa energi yang dapat memperluas atau membatasi kesadaran kita. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa bahasa bisa menjadi penjara halus yang mengekang kebebasan batin kita. Setiap kata yang kita gunakan adalah seperti benih yang ditanam di tanah pikiran bawah sadar. Kata yang penuh ketakutan atau keraguan dapat tumbuh menjadi batasan mental yang nyata, sementara kata yang penuh keyakinan dan kejelasan dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan potensi yang lebih besar. Perhatikan perbedaan ini. Saya harus bekerja keras untuk berhasil, dengan saya memilih untuk bekerja keras karena saya menghargai pertumbuhan. Kalimat pertama membawa nuansa keterpaksaan dan beban, sedangkan kalimat kedua menegaskan kendali pribadi dan makna di balik tindakan. Kata-kata menciptakan identitas kita. Apa yang kita ucapkan tentang diri sendiri menjadi peta yang diikuti oleh pikiran bawah sadar. Mulailah memperhatikan bahasa yang sering Anda gunakan. Apakah Anda sering berkata, "Saya tidak bisa"? Apakah kata-kata Anda mendukung atau justru mengerdilkan potensi Anda? Bahasa bisa menjadi penjara mental yang tak kasat mata jika kita tidak menggunakannya dengan sadar. Setiap kata yang kita gunakan memiliki lapisan makna yang tertanam dalam budaya, sejarah, dan pengalaman pribadi kita. Misalnya, kata otoritas mungkin mengingatkan pada kekuasaan yang menekan bagi sebagian orang, sementara bagi yang lain melambangkan ketertiban dan kepemimpinan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kata-kata seperti normal atau kesuksesan digunakan secara manipulatif dalam iklan dan media? Normal adalah memiliki tubuh seperti ini. Kesuksesan adalah memiliki ini. Kata-kata ini seringkali dipakai untuk menanamkan rasa tidak cukup, menciptakan standar palsu yang membuat kita merasa harus mengejar sesuatu yang tidak otentik. Langkah pertama untuk membebaskan pikiran adalah mengungkap makna tersembunyi di balik bahasa yang kita serap. Tanyakan pada diri sendiri, apa arti kata ini bagi saya? Apakah makna ini berasal dari keyakinan saya sendiri atau ditanamkan dari luar? Jika bahasa dapat mengikat, maka ia juga dapat membebaskan. Dengan memilih kata-kata yang lebih memberdayakan, Anda bisa mengubah cara Anda memandang diri sendiri dan dunia. Ubahlah pola bahasa negatif menjadi afirmasi yang membangun. Daripada berkata, "Saya harus sukses agar dihargai," ubah menjadi, "Saya memilih untuk tumbuh dengan versi terbaik diri saya." Daripada berkata, "Saya tidak bisa melakukannya," ubah menjadi, "Saya sedang belajar dan bertumbuh." Gunakan bahasa yang memperluas potensi, bukan yang mengerdilkan. Kata-kata seperti "saya mampu", "saya berproses", dan "saya cukup" dapat menanamkan keyakinan baru yang membebaskan. Bahasa bukan hanya tentang komunikasi. Ia adalah cermin dari cara kita berpikir, alat untuk membentuk realitas, dan kunci untuk membebaskan diri dari batasan mental yang tak terlihat. Dengan menyadari kekuatan di balik setiap kata yang kita gunakan, kita dapat membangun dunia batin yang lebih sehat, kuat, dan otentik. Pilihlah kata-kata Anda dengan penuh kesadaran, karena pada akhirnya, bahasa yang Anda gunakan akan menentukan kisah yang Anda ceritakan tentang hidup Anda sendiri. Dalam hiruk-pikuk dunia modern, pikiran kita seringkali dipenuhi dengan suara-suara yang bukan milik kita. Kita tumbuh dikelilingi oleh narasi budaya, media, dan ekspektasi yang diam-diam membentuk cara kita melihat diri sendiri dan dunia. Namun, di tengah kebisingan itu, ada satu kebenaran yang sering terlupakan.
Anda memiliki kekuatan untuk merebut kembali pikiran Anda. Menyadari bahwa ada kekuatan yang memengaruhi cara Anda berpikir adalah langkah awal menuju kebebasan sejati. Banyak dari keyakinan yang Anda pegang hari ini mungkin bukan berasal dari pengalaman pribadi, melainkan ditanamkan secara halus melalui repetisi, budaya, dan media. Namun, begitu Anda mulai bertanya, "Mengapa saya mempercayai ini?" Atau, "Apakah ide ini benar-benar mencerminkan nilai saya sendiri?" Maka tembok pengaruh mulai retak. Kesadaran adalah cahaya yang menyinari kegelapan manipulasi yang tersembunyi. Pikiran adalah seperti taman yang terus tumbuh, apakah Anda merawatnya atau tidak. Jika Anda membiarkan sembarang benih ide dan narasi masuk, pikiran Anda akan dipenuhi dengan gulma, keraguan, rasa takut, dan batasan yang tidak melayani pertumbuhan Anda. Namun, dengan kesadaran yang terjaga, Anda dapat mulai memilih apa yang Anda izinkan tumbuh di taman batin Anda. Pilih untuk membaca, menonton, dan mendengarkan hal-hal yang menginspirasi dan memperluas pemahaman. Jauhi konsumsi yang hanya menanamkan ketakutan atau standar yang tidak autentik. Kelilingi diri dengan percakapan yang memberdayakan, bukan yang mengerdilkan. Dengan menjaga pagar pikiran Anda menjadi pengendali penuh atas apa yang bertumbuh dalam dunia batin Anda. Setelah menyadari pengaruh yang pernah membentuk Anda, langkah selanjutnya adalah menggantinya dengan narasi yang Anda pilih sendiri. Anda tidak perlu lagi menerima definisi kesuksesan, kecantikan, atau kebahagiaan yang dipaksakan dari luar. Anda dapat menciptakan definisi yang lebih sesuai dengan diri Anda yang otentik. Tanyakan pada diri sendiri, apa arti sukses yang sebenarnya bagi saya? Bagaimana saya mendefinisikan kebahagiaan yang autentik? Nilai apa yang benar-benar penting dalam hidup saya? Ketika Anda mendefinisikan ulang makna hidup sesuai dengan nilai inti Anda, pikiran Anda menjadi milik Anda sepenuhnya. Anda berhenti menjadi korban narasi eksternal dan mulai menjadi pencipta realitas Anda sendiri. Bahasa adalah alat utama yang membentuk pikiran kita. Setiap kata yang Anda gunakan membawa makna yang dapat memperluas atau membatasi kesadaran Anda. Untuk benar-benar merebut kembali pikiran Anda, ubahlah cara Anda berbicara pada diri sendiri. Gantilah, "Saya tidak bisa" dengan "Saya sedang belajar." Ubah, "Saya harus" menjadi "Saya memilih untuk." Hindari kalimat yang memenjarakan seperti "saya gagal" dan ubah menjadi "saya dalam proses bertumbuh." Bahasa yang positif dan sadar menciptakan pola pikir yang lebih kuat dan memberdayakan. Merebut kembali pikiran bukanlah proses yang instan. Ini adalah perjalanan seumur hidup yang dimulai dengan satu kesadaran sederhana. Anda memiliki kekuatan untuk memilih apa yang Anda yakini, apa yang Anda pikirkan, dan bagaimana Anda memaknai hidup. Ketika Anda menyadari bahwa banyak pengaruh eksternal dapat dikendalikan, Anda mulai mengambil alih kemudi kehidupan Anda sendiri. Anda berhenti menjadi reaksi atas dunia dan mulai menjadi pencipta realitas Anda sendiri. Ingat, kebebasan sejati dimulai dari dalam. Dengan kesadaran yang terjaga, pemilihan narasi yang bijak, dan bahasa yang memberdayakan, Anda dapat merebut kembali pikiran Anda sepenuhnya, dan dengan itu, mengarahkan hidup Anda menuju keaslian, kedamaian, dan makna yang lebih dalam. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.